Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat yang akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu fardu puasa itu adalah niat. Jadi niat di malam hari, kemudian esok harinya puasa. Ketika di malam hari tidak ada niat, maka pagi harinya tidak ada puasa baginya. Nah, jadi salah satu hal yang paling penting yang paling penting untuk diperhatikan adalah niat. Jangan sampai lupa niatnya. Ya. Andai kata tidak sahur malah tidak masalah. Yang penting niat. Tapi kalau sampai tidak niat, walaupun sahur, tetap tidak ada puasa di esok harinya, saudaraku. Lalu niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi cukup hatinya ngerentek bahwa besok akan puasa. Kemudian apakah tidak harus melafadzkan niat? Kalau dari kalangan orang-orang seperti kita, menurut saya harus. Kenapa harus? Karena lafadz niat itu penting untuk menuntun hati kita. Ya. Jadi melafadzkan niat itu tidak wajib. Ya. Yang wajib itu niatnya di dalam hati. Namun bagi kita semuanya orang yang banyak lika-likunya di dalam hidupnya sehingga hati kadang-kadang kurang bersih. Maka menurut saya melafadzkan niat itu sangat penting untuk menuntun hati kita. Ya. Jadi hati kita dituntun dengan lafadz itu. Nah, kalau orang Jawa malah nanti setelah melafadzkan dengan bahasa Arab, kemudian dilafadzkan dengan bahasa Jawa. Ya. Niat ingsun puasa ing dina ngesuk saking nekani fardune wulan Ramadan ikilah tahun krono Allah Ta'ala. Nah, hati ini kan dadi ngerentek mengikuti tuntunan itu, seperti itu, saudaraku. Nah, yang jadi perdebatan itu di dalam melafadzkan niat puasanya. Ya, di dalam melafadzkan niat puasa Ramadan. Terutama di bagian lafadz Ramadan. Ya. Ada sebagian masyarakat yang membacanya nawaitu saumahudin an adai fardhi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang sebagian melafadzkan atau membaca nawaitu saumahudin an adai fardhi sahri Ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Ada. Lalu yang benar yang mana, saudara? Kita kaji dulu untuk lafadz Ramadan ini. Apakah kira-kira dibaca kasroh atau dibaca fathah? Lafadz Ramadan ini merupakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Itu. Jika jar alamatnya atau tandanya itu dengan fathah. Selama tidak kemasukan al atau tidak dimudhofkan, seperti itu ya. Jadi lafadz Ramadan ya, karena isim ghairu munsharif, maka ketika jar itu tandanya fathah, tapi ketika belum kemasukan al atau tidak dimudhofkan, saudaraku. Kalau sudah dimudhofkan atau kemasukan al, maka tanda jarnya itu dengan kasroh. Contohnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala.
lafadz Ramadan ini dibaca kasroh, saudaraku. Ya, jadi lafadz Ramadan itu adalah mudhof, isim isarohnya yaitu hadhihi sanati itu adalah mudhof ilaihnya, seperti itu. Kalau dibaca sehari Ramadana boleh apa tidak? Boleh. Tapi lafadz depannya harus di fathah juga. Jadi nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanata. Ya, jangan hadhihi sanati. Kalau hadhihi sanati berarti Ramadan harus dibaca kasroh. Ya, karena mudhof. Ya, mudhof ilaihnya hadhihi sanati itu. Itulah saudaraku. Ya, jadi tidak usah bingung. Jadi boleh-boleh saja dibaca Ramadana asalkan mudhof ilaihnya yaitu lafadz hadhihi sanati itu harus dibaca hadhihi sanata juga. Jangan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati, itu tidak boleh. Paham apa enggak kira-kira? Mudah-mudahan paham ya saudaraku ya. Intinya lafadz Ramadan itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Itu namanya isim ghairu munsharif. Ya, jika jar tandanya fathah. Ya. Selama belum kemasukan al atau belum dimudhofkan. Kalau sudah dimudhofkan maka jadi berubah. Kalau sudah kemasukan al maka jadi berubah tanda jarnya. Kalau kemasukan al berubah menjadi kasroh tanda jarnya. Kalau dimudhofkan juga seperti itu, mengikuti. Ya. Jadi contohnya seperti tadi di depan, nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang betul. Ya. Nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi sahri Ramadhana hadhihi sanata juga betul. Yang tidak betul yang bagaimana? Nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi sahri Ramadhana hadhihi sanati. Jadi lafadz Ramadana di fathah, malah hadhihi sanatinya di kasroh. Jadi harusnya Ramadana ya hadhihi sanata. Ya, kalau Ramadhani hadhihi sanati. Itu ya saudaraku. Namun tidak melafadzkan juga tidak apa-apa. Pokoknya niat itu di dalam hati, jadi ya tidak usah diperdebatkan urusan melafalkan niat ini. Ya, cuman kalau dikatakan salah benarnya, ya caranya seperti itu. Kita lihat dulu dari lafadz yang dibahas itu. Ya, kalau yang dibahas kan lafadz Ramadan dibaca fathah atau kasroh, ya kemudian kita harus melihat ini kedudukannya sebagai apa dan lafadz itu merupakan apa, ya, isim atau fi'il atau apa seperti itu. Nah, lafadz Ramadan berarti isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, jadi syaratnya seperti tadi. Isim yang isim ghairu munsharif itu tanda jarnya adalah fathah, namun kalau sudah kemasukan al beda lagi jadi kasroh. Atau kalau dimudhofkan seperti lafadz yang ada di niat puasa itu dimudhofkan, lafadz Ramadan dimudhofkan pada hadhihi sanati, jadi Ramadan menjadi mudhof, hadhihi sanati menjadi mudhof ilaihnya. Nah, jadi Ramadan itu dibaca kasroh, ya, Ramadhani hadhihi sanati. Nah, atau kalau mau di fathah, hadhihi sanatinya itu diganti jadi fathah. Ya, seperti itu, intinya seperti itu saudaraku. Ramadhana ya hadhihi sanata. Kalau Ramadhana kemudian mudhof ilaihnya hadhihi sanati, ya salah, gitu saja. Namun itu tidak mengurangi atau tidak ada efek di dalam puasanya besok hari, tidak ada. Karena itu hanya lafadz saudaraku ya, yang boleh diucapkan dan boleh tidak. Hanya saja saudaraku kalau kita itu perlu, ya perlunya apa? Supaya hatinya tertuntun. Ya. Dan biasanya kalau orang Jawa
malah double, ya lafadz menggunakan bahasa Arab, ya lafadz menggunakan bahasa Jawa. Jadi setelah nawaitu sauma qadin dengan adai fardhi sari ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, niat ingsun puasa ing dina ngesuk saking nekani fardune wulan Ramadan ikilah tahun krono Allah Ta'ala. Seperti itu. Seperti itulah untuk pembahasan lafadz Ramadan di dalam niat berpuasa. Mudah-mudahan bagi saudaraku yang sedang mencari-cari sebenarnya bagaimana, mudah-mudahan terjawab dengan video saya ini. Harapannya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.